Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu lagi, bersua kembali dalam acara mengkaji tentang perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, kita sudah bahas terkait dengan sebab-sebab seorang itu su'ul khotimah, sebab mengapa seorang itu akhirnya meninggal dalam keadaan buruk. Dan kita juga sudah bahas satu poin terkait dengan husnul khotimah, yaitu seorang yang meninggalnya dalam keadaan baik. Adapun pembahasan tentang tanda-tanda husnul khotimah itu kita ambil dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang lalu kita telah bahas satu poin di antara tanda husnul khotimah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya disyariatkan bagi orang-orang yang ada di sekitar orang yang sedang sekarat ini agar dia mentalkinkan kalimat ini dengan harapan semoga sebelum dia meninggal, sebelum ruhnya dicabut oleh malaikat maut, dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwah yang kedua, yaitu al-mautu birasyil jabin, yaitu kematian dengan mengeluarkan keringat di dahi ataupun di kening. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, annahu kana bi Khurasan fa'ada akhun lahu wa huwa maridun. Bahwasanya di saat dia berada di daerah Khurasan, dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Fawajadahu bil maut, dan dia melihat sedang sekarat. Ketika dia datang menjenguk, ternyata ini sedang sekarat, temannya ini sedang sekarat. Lantas ikhwah, faidha huwa bi'araqi jabini, ternyata keningnya berkeringat,
dahinya mengeluarkan keringat. Faqala, lantas dia pun berkata, Allahu Akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'min bi'araqil jabin. Bahwasanya kematian seorang mukmin itu dengan kening ataupun dahi yang kemeringat ataupun mengeluarkan keringat. Demikian ikhwah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi di sini ikhwah, salah satu tanda daripada husnul khotimah yaitu apabila seorang yang sedang sekarat dahinya berkeringat. Makanya dari awal kita membahas bukan hanya masalah husnul khotimah, sebab-sebab husnul khotimah, tapi membahas masalah perjalanan setelah kematian ini tidak bisa kita bicara kecuali kalau ada dalil. Ya, karena ini masalah gaib. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok mesti keringat di dahi? Baru itu sebagai husnul khotimah. Kenapa tidak di punggung? Atau di hidung misalnya, atau di leher misalnya. Mengapa harus di dahi? Allahu a'lam bissawab. Ini perkara gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menyebutkan kenapa-kenapanya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ya, karena kalau sudah di saat seorang itu sudah sekarat, maka mulailah masalah-masalah gaib akan dia temui yang belum pernah dia temui sebelumnya. Seperti yang telah kita bahas, yaitu dia datangi oleh, ada kemungkinan besar dia datangi oleh syaitan karena itu merupakan kesempatan terakhir bagi syaitan untuk menyesatkan dia. Kemudian dia akan datangi oleh malaikat maut, ya, dan dia melihatnya, tapi orang sekitarnya nggak melihat. Demikian dengan adanya malaikat juga yang membawa kain kafan dari surga jika dia adalah seorang mukmin yang akan meninggal, dan akan membawa kain dari neraka apabila dia seorang kafir, ya, yang akan meninggal, dan seterusnya. Ini semua kan ikhwah tidak kita lihat, dan kita tidak bisa bicara masalah ini kecuali dengan dalil, ya, karena ini masalah gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nggak tahu tentang masalah ini kecuali karena beliau sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibi ahada. Bahwasanya Allah itu maha mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak memberitahukan ilmu gaib ini kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali dari kalangan rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul sendiri sebenarnya enggak mengetahui ilmu gaib ini, masalah gaib ini, kecuali apa yang sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah ini ikhwah. Ya. Termasuk masalah ini. Ya, ketika Buraidah bin Husayb melihat ternyata saudaranya meninggal dengan dahi yang berkeringat, langsung dia ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Langsung dia ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda bahwasanya mautul mu'min bi'araqil jabin. Seorang mukmin meninggal dengan dahi yang berkeringat. Kenapa kok harus keringat? Kenapa harus di dahi? Kenapa? Ini kita tak tahu ikhwah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga enggak memberitahukan kepada kita kenapa kok harus keringat di dahi. Kenapa tidak di hidung dan lain-lainnya? Ya, karena ini merupakan satu perkara yang masalah gaib, ya, kita hanya bisa mengimaninya. Demikian ikhwah, itu tanda husnul khatimah yang kedua, yaitu al-maut bi'araqil jabin, meninggal dengan dahi yang keringat. Yang ketiga ikhwah, al-mautu lailatal jum'ati aw naharoha, yaitu meninggal di malam ataupun di hari Jumat. Meninggal di malam ataupun di hari Jumat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau di malam Jumat, illa waqahullahu fitnatal qabr, kecuali Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Kecuali Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, memang para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada sebagian menyebutkan bahwasanya ini hadis tidak sahih, ya. Ini hadis tidak sahih, seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan ulama-ulama lain yang mengatakan hadis ini hadis tidak sahih.
Di antara alasannya selain sanad yang mereka katakan tidak kuat, juga maknanya juga enggak kuat. Karena apa? Alasan mereka ya, karena seorang itu dikatakan husnul khotimah tidak terkait dengan hari, tapi terkait dengan amalan. Ya, saya ulangi bahwasanya yang namanya husnul khotimah itu terkait dengan amalan, tidak terkait dengan hari. Demikian. Contohnya bagaimana kalau seorang yang durjana, misal seorang durjana, tidak ada satupun tidak ada satupun dosa besar kecuali dia lakukan, misalnya meninggalnya di malam atau di hari Jumat, itu bagaimana? Demikian. Makanya ya menurut mereka bahwasanya ya yang dikatakan husnul khotimah itu kaitannya bukan hari dia meninggal, tapi amalan yang dia lakukan. Amalan ataupun amalan yang sedang dia lakukan. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum. Namun sebenarnya ya karena kita katakan ini adalah masalah gaib, ya kita tidak tahu juga ikhwah. Ya bagi yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya bisa saja menjawabnya dengan ya ini kan masalah gaib, kita nggak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan si mayit tersebut. Demikian. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia di malam ataupun di hari Jumat. Demikian ikhwah. Ada juga yang berpendapat yaitu hadis ini hanya terkait dengan diselamatkannya seorang dari azab kubur, bukan azab neraka. Ya. Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah min adzabil qabr. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di malam atau di hari Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Kata mereka karena hadis ini hanya menyebutkan azab kubur, maka terkait hanya dengan azab kubur, bukan azab neraka. Jadi kalaupun dia seorang yang durjana, seorang pelaku dosa, ya seorang pelaku dosa, kalaupun dia meninggal di malam atau di hari Jumat, ya dia hanya diselamatkan dari azab kubur, tidak diselamatkan dari azab neraka jika Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya. Ada yang berpendapat demikian, tapi pendapat ini juga dibantah ikhwah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala manazil akhirah inna awwalal manazil akhirah fa idza naja minhu fama ba'dahu aisar. Bahwasanya kematian itu kuburan ataupun alam barzakh seseorang itu merupakan awal dari posisi seorang, di awal kondisi seseorang memasuki alam akhirat. Ya. Fa idza naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila dia selamat dari siksaan kubur, berarti setelahnya itu lebih mudah. Wa illam yanju fiha, apabila ternyata dia tak selamat dari azab kubur, maka fama ba'dahu asyad, maka yang setelah itu lebih parah, lebih dahsyat akan menunggunya. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya ya tidak benar pendapat yang mengatakan apabila bahwasanya bagi yang mensahihkan hadis ini ikhwah ya, bagi yang mensahihkan hadis ini bahwasanya hadis itu hanya dijauhkan dari azab kubur, tidak dijauhkan dari azab neraka. Nah, demikian. Dibantah dengan hadis tadi, ya. Barang siapa yang bisa selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya itu lebih mudah. Dan barang siapa wa illam yanju fiha, apabila dia enggak selamat dari azab kubur, artinya dia ternyata di alam barzakhnya dia mendapat azab kubur, bukan nikmat kubur, maka yang setelahnya itu akan lebih dahsyat dan lebih parah. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi tidak, dari hadis ini kan jelas menyatakan bahwasanya ya kalau dia selamat dari azab kubur, berarti setelah itu akan selamat juga dari azab neraka. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah azallahu iyyakum, yang keempat yaitu al-istishhadu fi sahatil qital. Mereka yang tewas dalam pertempuran jihad fi sabilillah. Ini juga termasuk husnul khatimah. Ya tentunya ingat ikhwah, jihad fi sabilillah artinya jihad yang syar'i, bukan jihad yang tidak syar'i.
Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Imran ayat 159 dan seterusnya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh dan tewas di jalan Allah dalam jihad fi sabilillah amwata. Jangan kalian kira mereka itu mayit. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup. Ya, sesungguhnya mereka itu hidup, inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rezeki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ikhwah bukan berarti hidupnya orang-orang yang mati syahid sama dengan kehidupan dia semasa di dunia. Tentu akan beda ikhwah. Ya. Seperti kehidupan alam barzakh kan beda dengan kehidupan di alam sebelum barzakh ataupun alam dunia. Demikian juga kehidupan orang yang tewas dalam jihad fisabilillah itu beda dengan kehidupan dunia, dan juga beda dengan kehidupan alam barzakh yang meninggalnya, yang matinya bukan jihad fisabilillah. Ya, beda ikhwat. Pasti akan beda. Karena kalau nggak beda, sama-sama hidup, toh alam barzakh itu kan juga kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka yang terbunuh, tewas dalam jihad fisabilillah, Allah katakan bal ahya'un, mereka itu hidup. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kehidupan mereka, kehidupan orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, mereka punya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan alam barzakh yang lainnya. Kalau sama ya nggak ada istimewanya dibandingkan yang lain. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, jadi jelas ya. Demikian ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang jihad fisabilillah dan dia tewas dalam pertempuran, ya, maka dia disebut dengan seorang yang mati syahid, dan itu merupakan salah satu tanda husnul khatimah. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini, demikian juga Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li syahidin 'indallahi sittu khisalin. Sesungguhnya orang yang syahid tewas dalam jihad fisabilillah itu memiliki 6 keistimewaan. Yughfar lahu fi awwali daf'atin min damih. Bahwasanya di saat memuncratnya darah dari luka peperangannya, di saat itulah, di awal keluar darahnya itulah diampuni semua dosa-dosanya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan dia pada saat itu langsung melihat tempat dia di surga. Wa yujaru min adzabil qabri, mereka diselamatkan, dijauhkan dari azab kubur. Wa ya'manu al-faza'al akbar, dan dia aman dari fazl akbar. Faza'al akbar ini kalau kita artikan secara lughawi, faza'u artinya takut, terkejut, ya, akbar terbesar, keterkejutan terbesar. Demikian. Ini apa maksudnya ikhwah? Para ulama berbeda pendapat tentang makna daripada faza'ul akbar. Ada yang menyebutkan bahwasanya yang dikatakan dia aman dari faza'ul akbar yaitu hari Jumat, hari kiamat, ya. Ada juga menyebutkan dia tak terkejut di saat sangkakala ditiup. Demikian. Atau ada juga menyebutkan dia tak terkejut di saat kematian menjelang. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya dia tidak terkejut di saat disembelihnya, kematian antara surga dan neraka. Mengapa di sini ada keterkejutan ikhwah? Dikarenakan ikhwah sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Ya, wahai penduduk surga kekallah, wahai penduduk neraka kekallah. Karena tidak ada lagi kematian setelah itu. Kematian telah Allah sembelih berupa kambing yang tempatnya di antara surga dan neraka. Disitulah disembelih kematian tersebut. Yang tadinya kematian ini merupakan kata benda yang abstrak, Allah rubah menjadi konkret yang bisa disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa disembelih. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, tentunya hal itu tidaklah susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang amalan kita saja bisa ditimbang nanti di hari akhirat kan. Kalau kita katakan di manalah berat amalan kita. Demikian. Bisa saja seorang yang tinggi, gemuk, besar badannya, ternyata setelah ditimbang
tidak lebih berat dibandingkan sayap nyamuk. Demikian. Ini sudah masalah gaib ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala yang Dia inginkan. Kemudian ikhwah azanillah wa iyyakum. Kemudian wa yuhalla hilyatal iman, dia akan diberi perhiasan keimanan. Kemudian wa yuzawwaju min hurin 'ain, dan dia akan akan dinikahkan dengan para bidadari. Wa yushaffa fi sab'ina inasan min aqaribihi, dan dia akan diberi izin untuk memberi syafaat keluarganya sebanyak 70 orang. Masya Allah, 70 orang. Demikian ikhwah. Makanya keutamaan orang yang mati syahid itu sangat besar ikhwah. Dan ini salah satu daripada tanda-tanda mati, salah satu tanda-tanda husnul khatimah. Baik, kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Kita ulang lagi ucapan la ilaha illallah sebelum meninggal, sebelum kematian, kemudian dengan dahi berkeringat, meninggal dalam keadaan dahi berkeringat. Kemudian yang ketiga yaitu seorang yang meninggal di malam ataupun di hari Jumat menurut madhab yang mensahihkan hadis ini. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mereka yang tewas dalam peperangan jihad fisabilillah. Yang kelima mereka yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Beda ya yang tewas dengan yang meninggal. Kalau yang tewas itu memang dia ditikam, terbunuh dalam pertempuran. Ini yang tewas ini ya mungkin dikarenakan dia jatuh dari untanya, atau dia tiba-tiba sakit di perjalanan, atau dan seterusnya. Intinya dia meninggal dalam jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahid fikum?" Menurut kalian siapa-siapa saja yang dikatakan orang yang mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Para sahabat langsung menjawab, ya. Dengan jawabannya sudah masyhur, apa itu? Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Ya Rasulullah, yang mereka tewas dalam jihad fisabilillah itulah yang mati syahid. Lantas apa kata Rasulullah? Inna syuhada ummati idzan laqalil. Loh, kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku sedikit sekali. Karena kan tidak semua zaman ada pertempuran jihad fisabilillah ikhwah. Ya, tidak semua zaman. Ya. Ada zaman-zaman tuh tidak ada pertempuran dalam jihad fisabilillah. Ya. Kemudian ikhwah, lantas para sahabat bertanya, kalau begitu famanhum ya Rasulullah? Kalau begitu apa ada yang lain? Artinya ada enggak yang lain selain orang yang tewas dalam pertempuran jihad fisabilillah yang dikategorikan mati syahid? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah menyebutkan beberapa, beliau menyebutkan waman mata fisabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam jihad fisabilillah maka dia mati syahid. Ingat, bedakan antara tewas dalam jihad fisabilillah, perang dalam jihad fisabilillah, dengan meninggal dalam jihad fisabilillah. Meninggal dalam jihad fisabilillah ini yang dia memang meninggalnya bukan dikarenakan pertempuran, tapi dikarenakan yang lainnya. Demikian ikhwah ra'azinallahu wa iyyakum. Dan ini diartikan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim tentang yang dimaksud dengan man mata fisabilillah, barang siapa yang meninggal dalam jihad fisabilillah, yaitu beliau katakan ai kharaja fisabilillah, mereka yang keluar fisabilillah, famata, kemudian dia meninggal, au qutil, atau dia tewas, fahuwa syahid, maka dia syahid. Demikian. Jadi mereka yang pergi dalam jihad fisabilillah, ya, di tengah jalan dia sakit kemudian meninggal, maka dia dikatakan mati syahid, ya, maka dia dikatakan mati syahid. Kalau yang tewas dalam pertempuran, itu sudah enggak diragukan lagi lah. Dan para sahabat juga langsung mendefinisikan apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW dengan mati syahid, ya. Kemudian awwaqasahu farasuhu, atau seorang yang meninggal karena dipijak oleh kudanya, au ba'iruhu, atau untanya, yang mungkin ketika berkendaraan dia jatuh kemudian dipijak,
terpijak oleh kendaraannya, maka dia mati syahid. Atau mungkin kendaraan orang lain, ya mungkin lagi kencang ya, lagi ngebut bawa kendaraan, ya bawa untanya, tiba-tiba jatuh dia, ya kemudian dipijak oleh kuda orang yang di belakang, matilah dia misalnya, kepijak kepalanya, retak kepalanya, meninggallah dia spontan misalnya. Ini kan namanya meninggal, ya meninggal dalam jihad fisabilillah, tapi bukan tewas karena pertempuran. Au ladaghathu hammatun, atau dia di saat jihad tersebut dia meninggalnya dikarenakan disengat binatang berbisa, apakah dipatuk ular atau disengat kalajengking misalnya, atau binatang-binatang atau hewan-hewan yang berbisa yang lainnya yang mengakibatkan dia pun meninggal dunia. Demikian. Au mata ala firashihi bi ayyi hatfin sa'at fa innahu syahidun wa inna lahu jannah. Ataupun dia meninggal di tempat tidurnya. Ya. Ya, ketika dia pas giliran temannya jaga malam, kemudian dia istirahat untuk tidur. Ya. Ini pertempuran nih, ya biasanya kan ada aplusan jaga malamnya. Yang si fulan dari pada Isya sampai jam 12. Ya, si fulan. Fulan yang berikutnya dari jam 12 sampai subuh misalnya. Nah, si fulan yang tadinya jaga malam dari jam maghrib sampai jam 12 malam, akhirnya kan istirahat, digantikan dengan yang berikutnya. Ketika dia istirahat, ya. Ini kan harus dijaga nih. Dijaga pasukan, jangan-jangan nanti ada penyusup, tiba-tiba ada yang menyerang begitu kan, bisa hancur pasukan gara-gara serangan mendadak seperti ini. Makanya perlu ada yang menjaga. Ketika dia dalam giliran untuk istirahat, tidur dan yang lain menjaga, di situ dia meninggal misalnya, ya berarti kan meninggal di tempat tidurnya, maka dia ini dikategorikan mati syahid dan dia masuk wa anna lahu, sungguhnya untuk dia adalah surga. Demikian ikhwah. Jadi itu beda antara mereka yang tewas dalam pertempuran jihad fisabilillah dengan yang meninggal dalam fisabilillah. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum. Apakah termasuk juga fisabilillah, artinya mereka yang mereka yang misalnya pergi dakwah gitu kan, pergi dakwah atau dia pergi mengajar misalnya, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dalam kategori ini. Tapi kalau kita lihat yang diartikan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, itu tidak semua fisabilillah. Fisabilillah ini kan di jalan Allah. Ya. Seorang misalnya dia mau bawa duit ini untuk berinfak, dia bawa duit untuk dia berikan ke fakir miskin. Di tengah jalan dia melanggar. Ini kan sebenarnya dalam keadaan di jalan Allah dia ini kan. Karena dia akan melakukan suatu perbuatan yang baik. Demikian ikhwah. Tapi sebenarnya ya Allahu a'lam bishawab, saya cenderungnya pada ini pendapat para imam ini, karena nanti seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat baik itu ada lagi, ya, ada lagi babnya. Ini khusus yaitu mereka yang terkait dengan peperangan, pertempuran dalam jihad fi sabilillah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah yang keenam yaitu al-mautu bit-ta'un, mereka yang meninggal karena kena ta'un. Ta'un ini ikhwah seperti kolera, ya seperti kolera atau yang mendekatinya. Demikian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Hafsata ibnati Sirina, qalat, dia berkata, qala li Anas bin Malik, dia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, bima mata Yahya bin Umrah, apa penyebab Yahya bin Umrah meninggal? Apa penyebab Yahya bin Umrah meninggal? Qultu bitta'un, aku katakan. Jadi ini Anas bin Malik bertanya kepada Hafsah bin Ibnatu Sirin. Hafsah putrinya Ibnu Sirin, Hafsah anaknya Sirin. Anas bin Malik bertanya, Yahya bin Umrah ini meninggal karena apa? Sebabnya apa? Qultu, kata Hafsah, dikarenakan kena taun, ya, kusta. Faqala, lantas dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un adalah mati syahidnya setiap muslim. Demikian ikhwah. Berarti mereka yang seorang muslim yang meninggal dikarenakan terkena penyakit ta'un, maka dia disebutkan dalam kategori mati syahid. Demikian. Kalau kita bincang-bincang tentang wabah ikhwah, apakah bisa dikiaskan antara wabah COVID-19 ini dengan wabah ta'un? Karena waktu itu wabah ta'un amwas itu wabah yang luar biasa, yang dalam seminggu bisa ribuan direnggut nyawa karena penyakit ta'un ini. Tapi wabah ya, yang mewabah di muka bumi. Kita katakan pandemi juga lah pada waktu itu. Tapi apakah pandemi ta'un pada waktu itu yaitu ta'un bisa dikiaskan dengan wabah virus COVID-19 ini? Ikhwan azanallahu iyyakum, sebagian ulama ada yang menyebutkan bisa, ya, bisa. Tapi Allahu a'lam bishawab, sebagian lagi mengatakan nggak bisa dikiaskan karena adanya perbedaan antara ta'un dengan wabah COVID-19. Jadi dengan kesimpulan ya mereka yang meninggal karena terserang virus COVID-19 tidak dikatakan mati syahid dikarenakan virusnya, ya, dikarenakan dia berdalilkan dengan ta'un. Demikian ya, seperti Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kalau ta'un itu dia nggak masuk Madinah dan nggak masuk Mekah, tapi ternyata COVID-19 masuk Madinah dan masuk Mekah. Berarti nggak bisa disamakan antara ta'un dengan COVID-19. Tapi ikhwan azanallahu, walaupun kita tidak katakan mereka itu mati syahid dikarenakan dalil ta'un, tapi kita bisa katakan mereka yang kaum muslimin yang meninggal karena COVID-19, ya, bisa kita katakan termasuk mati syahid dengan dalil yang lain, yaitu nanti akan ada, yaitu meninggal dikarenakan sakit paru. Dan COVID-19 itu kan yang diserangnya adalah paru, ya. Demikian. Semoga mereka termasuk mati syahid bukan dikarenakan dalil ta'un, tapi dikarenakan meninggal dikarenakan sakit paru, sebagaimana yang nanti akan kita bahas. Demikian ikhwah, azinallahu ikum, Allahu alam bissawab. Kemudian ikhwah, yang ketujuh, ya, kita singkat saja karena ini banyak keterangannya, karena pada dasarnya ini sebagai keterangan tambahan. Yang kita bahas adalah kitab Qiyamatus Sughur. Ini tambahan saja sebagai alamat husnul khotimah, karena sebelumnya yaitu asbab su'ul khotimah, sebab-sebab buruknya meninggalnya seseorang. Baik, yang ketujuh ikhwah, al-mautu bada al-batni. Meninggal bada'ul batni, ada yang mengartikan ikhwah meninggal dikarenakan sakit perut. Ya, meninggal dikarenakan sakit perut. Ikhwah azanallahu iyyakum, yang rajih kalau kita artikan bukan meninggal karena sakit perut. Karena sakit perut itu hanya di bagian perut. Bagian dada tidak dikatakan sakit perut, ya. Allahu a'lam bissawab, al-mautu bi badil batin itu artinya meninggal dikarenakan sakit yang batin yang ada dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya perut. Ya, perut itu termasuk al-batun dalam bahasa Arab, tapi yang al-mabtun yaitu yang sakit internis gitulah kira-kira, sakit yang ada di dalam tubuh kita, bukan hanya perut. Demikian. Al-batun itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Demikian. Ikhwah, semoga bisa dibedakan. Yang pertama, sakit perut beda dengan sakit dikarenakan sakit dalam. Karena al-batun itu, al-mabtun itu ikhwah artinya bisa juga artikan semua yang sakitnya bersumber dari dalam tubuh kita. Perut juga termasuk salah satu daripada sakit al-mabtun. Demikian. Kalau kita artikan sakit al-mabtun ini adalah sakit perut, berarti kalau dia yang sakitnya di dada itu nggak dikatakan sakit perut, berarti tidak termasuk dalam mati syahid. Demikian. Allahu a'lam bishawab, ya.
bahwasanya makna daripada al-marad al-mautu bi badal batni dalam hadis yang lain al-mabtun, ya, yaitu bukan hanya sakit perut tapi semua penyakit yang sumbernya dari bagian dalam tubuh kita. Apakah meninggalnya dikarenakan sakit paru, apakah meninggalnya dikarenakan sakit jantung, karena kan di dalam, nggak ada jantung orang yang di luar kan. Paru itu juga di dalam, nggak ada yang di luar. Meninggal dikarenakan apa lagi? Dikarenakan ginjal, meninggal dikarenakan sakit hati. Maksudnya sakit hati di sini bukan dikarenakan putus cinta, bukan. Hati artinya lever lah kita katakan ya. Meninggal dikarenakan sakit lever, atau meninggal dikarenakan pankreasnya masalah, atau meninggal dikarenakan sakit mah misalnya, dikarenakan sakit lambung, atau meninggal misalnya dikarenakan infeksi usus. Intinya semua yang sakit yang bersumber dari dalam tubuh kita itu termasuk dalam kategori al-mabtun. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dalilnya ikhwah azinallahu wa iyyakum, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata fil batni fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal fil baton, di dalam batinnya, apa di dalam organ tubuh bagian dalamnya, ya, maka dia disebut dalam kategori mati syahid. Demikian ikhwah azinallahu. Jadi ya bukan hanya sakit yang ada di perut, karena yang di perut itu kan yang hanya ada di situ ya seperti ginjal, daerah perut lah ya, ginjal itu daerah perut, usus daerah perut, usus besar, usus 12 jari. Nah, demikian ikhwah, termasuk juga usus apa namanya? Usus buntu ya. Nah, demikian. Atau juga termasuk ya intinya semua organ tubuh yang ada di dalam perut, itu dikatakan perut, dalam perut. Tapi makna hadis ini bukan hanya yang di perut, tapi semua penyakit semua yang sakit yang menyebabkan kematian, baik yang ada di dada, di perut, intinya yang bagian dalam tubuh kita, maka itu dalam kategori mati syahid. Allahu a'lam bishawab. Dari Abdullah bin Yasar, qala dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sard wa Khalid bin Urfutah. Ketika aku duduk bersama Sulaiman dan Khalid, fadzakaru anna rajulan tuwfiya mata bi batnih. Tiba-tiba mereka menceritakan tentang seorang laki-laki yang meninggal karena ada penyakit dalamnya. Fa idza huma yastahiyani ayyakuna syuhada bi janazatihi. Ternyata mereka berdua kepingin lihat jenazahnya. Artinya mereka berdua ini yaitu Sulaiman bin Sardin dan Khalid bin Urfatah. Faqala ahaduhuma, lantas salah seorang mereka mengatakan li akhar kepada yang lain, alam yaqul Rasulullah sallam, bukankah Rasulullah pernah mengatakan may yaqtulhu batnuhu falam yu'adzab fi qabri, barang siapa yang dia terbunuh meninggal gara-gara perutnya ataupun gara-gara sakit di dalam tubuhnya, bukankah dia akan tidak akan diazab di kuburannya? Faqala akhar, lantas yang satu menjawab, bala, iya. Ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dia menyatakan benar engkau. Jadi ini pembicaraan antara Sulaiman dengan Khalid. Namun enggak disebutkan yang bicara ini Khalid duluan apa Sulaiman. Ya, intinya bahwasanya salah seorang mereka mengatakan, loh bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya mereka yang meninggal gara-gara ada penyakit dalamnya maka dia adalah masih mati syahid. Temannya ya enggak tahu, enggak disebutkan apakah dia Khalid ataupun Sulaiman menjawab, karena kan mereka ini berdua nih. Sementara Abdullah bin Yasar mengamati, dia mengamati dan menceritakan tentang pembicaraan mereka berdua. Kata temannya, benar engkau. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi, dan Imam Nasai menghasankan hadis ini. Dan Imam Ibnu Hibban menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Demikian ikhwah. Kemudian itu yang ketujuh. Yang kedelapan dan yang kesembilan yaitu al-mautu bil gharaqi wal hadam. Al-mautu bil gharaqi wal hadam, yaitu seorang yang meninggal dikarenakan tenggelam atau meninggal dikarenakan tertimpa ya
dikarenakan tertimpa benda tertimpa benda berat sehingga dia meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsun, bahwasanya seorang yang syahid itu ada 5, al-mat'un, yang meninggal karena penyakit ta'un, wal mabtun, meninggal karena penyakit dalam, wal gharaqu, meninggal dikarenakan tenggelam, wa sahibul hadam, dan sahibul hadam, yaitu mereka yang meninggal karena tertimpa benda berat sehingga meninggal, wa syahidun fi sabilillah, dan seorang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah. Ikhwan azza iyyakum, perlu kita garis bawahi bahwasanya ada yang mati syahid itu terbagi 2, sebagaimana yang dikelompokkan oleh para ulama, yaitu mati syahid duniawi dan mati syahid ukhrawi. Adapun mati syahid duniawi yaitu perlakuan terhadap orang yang mati syahid. Yang mati syahid yaitu dia tidak dimandikan, ya, dan tidak disolatkan. Ini khusus untuk yang ini untuk syahid ukhrawi. Mereka yang syahid ukhrawi, artinya dia yang tewas dalam peperangan jihad fisabilillah, ya, dikarenakan bacokan atau dikarenakan sayatan atau dipenggal kepalanya, ya, karena peperangan, atau tertembak peluru atau kena bom misalnya, ya, matilah dia. Maka orang yang meninggal dalam pertempuran seperti ini, dalam jihad fisabilillah, maka mayatnya langsung dikafankan dengan tanpa dibuka bajunya, ya. Kemudian setelah dikafankan langsung dikebumikan, ya, langsung dikebumikan, tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Hanya saja, ya, tidak disolatkannya itu boleh, namun kalau disolatkan, disunnahkan untuk disolatkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, para sahabat menyebutkan bahwasanya karena Rasulullah SAW yusalli ala Hamzah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah Hamzah, walam yusalli ghairah ala syuhadil Uhud, dan beliau tidak menyolatkan selainnya, selain Hamzah, dari kalangan para sahabat yang tewas dalam perang Uhud. Demikian. Berarti yang tewas dalam jihad fisabilillah itu boleh tidak disolatkan, ya, boleh tidak disolatkan. Ini dikatakan syahid ukhrawi. Adapun syahid seperti mereka yang meninggal karena sakit taun, meninggal dikarenakan sakit mabtun, seperti ini juga meninggal dikarenakan sakit, meninggal dikarenakan tenggelam, meninggal dikarenakan tertimpa benda berat, ini dikatakan mati syahid. Syahidnya syahid duniawi. Jadi dia diperlakukan seperti mayat-mayat yang lain. Demikian. Tapi dia termasuk dalam kategori orang yang mati syahid. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Hanya ada yang menyebutkan ini ikhwah, bahwasanya mereka yang dalam pertempuran, nah itu dia. Mereka yang dalam pertempuran, misalnya dia bagian armada laut, misalnya angkatan laut, bertempur dia di laut sehingga dia terjatuh dari kapalnya, kemudian dia meninggal, ya, pecah kapalnya, kemudian dia pun tenggelam, dia tidak terkena apa-apa dari pecah kapal tersebut, tidak terkena bom, enggak, dia meninggalnya karena tenggelam, tapi dalam pertempuran, maka ini termasuk mati syahid, ya, mati syahid ukhrawi, akhirat. Demikian juga seorang yang bertempur, misalnya bertempur, kemudian ternyata dinding yang di belakangnya itu ditembak, dibom, ya, oleh tank, rudal tank, sehingga runtuhlah dinding tersebut dan menimpa dia. Dia lagi perang nih, ya, dia lagi perang, menimpa dirinya, maka ini termasuk mati syahid ukhrawi. Demikian, karena dia meninggal dikarenakan pertempuran, demikian ikhwah, ya. Jadi dia tidak termasuk dalam mati syahid duniawi. Makanya yang meninggal dalam tenggelam ataupun tertimpa benda-benda yang berat, ya, kalau itu terjadi di saat dia bertempur perang dalam jihad fisabilillah, maka dia termasuk dalam mati syahid ukhrawi. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah azinallahu ikum, yang ke-10 yaitu al-mautul mar'ah fi nifasiha bisababi waladiha, meninggalnya wanita dalam keadaan dia nifas karena anaknya. Artinya
karena dia hamil anaknya. Dia meninggal apakah dikarenakan melahirkan atau meninggal dikarenakan hamilnya anaknya, ya, dia sedang mengandung anaknya. Karena ikhwah, ada juga wanita itu ketika dia mengandung anaknya luar biasa, wahnan ala wahnin, ya. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang wanita yang sedang mengandung. Wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Ada yang wanita itu ketika dia hamil dia muntah-muntah, masya Allah, sampai apapun nggak bisa dia makan, ya, sampai kurus kering. Itu dikarenakan efek daripada hamilnya. Ya kalau seandainya yang seperti itu hingga akhirnya la qadarullah dia meninggal dunia, maka dia termasuk dalam ini. Karena dia meninggal gara-gara anak yang sedang dikandungnya. Demikian ikhwah azzallahukum. Ada lagi yang saya pernah tahu seorang akhwat, kalau dia mengandung itu muntah darah. Dan darahnya bukan sebercak, dua bercak, tapi bisa satu mangkok. Demikian. Ya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Maka kalaupun akhirnya dia meninggal karena mengandung, ya seperti itu, efek daripada mengandungnya, maka dia dikategorikan dalam mati syahid. Karena dia meninggal dikarenakan anak yang ada dalam kandungannya. Demikian ikhwah. Termasuk juga mereka yang seorang wanita yang meninggal dikarenakan melahirkan anak. Ya, ketika dia melahirkan anak, entah bagaimana ceritanya kita tidak tahu, akhirnya meninggallah dia, maka dia termasuk dalam kategori mati syahid. Demikian ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Darimi, di mana dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah SAW ada Abdullah bin Rawahah, bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk Abdullah bin Rawahah. Kemudian Rasulullah berkata, atadri ma syuhada'u ummati? Lantas beliau mengatakan, tahu nggak kalian? Ya, tahu nggak kalian siapa saja yang dikatakan orang dari kalangan umatku yang mati syahid? Qalu qatlul muslim syahadatun. Sahabat mengatakan, iya, seorang muslim yang tewas dalam jihad fisabilillah, maka dia dikatakan mati syahid. Qala inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu orang yang mati syahid dari kalangan umatku sedikit sekali. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa. Qatlul muslim syahadatun. Muslim yang terbunuh dalam jihad fisabilillah dia mati syahid. Wa ta'un syahadatun. Muslim yang meninggal dikarenakan penyakit ta'un, dia juga dikatakan syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Wanita yang terbunuh dikarenakan anak yang dikandungnya, itu juga mati syahid. Syahadatun, ya. Yajuruha waladuha bisararihi il jannah. Nanti di hari kiamat si anak akan menyeret ibunya dengan tali plasentanya ke dalam, menyeret ibunya ke dalam surga. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Demikian ikhwah azinallahu iyyakum, ya, karena waktu kita terbatas. Insyaallah kita akan lanjutkan alamatul husnul khatimah di kajian berikutnya. Masih ada beberapa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk mendapatkan husnul khatimah. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi, ya, kita tidak boleh minta mati. Rasulullah katakan la tatamannaul maut, janganlah kalian minta mati. Demikian. Bahkan orang yang bertempur, ini mau pergi pertempuran, jangan minta mati. Tapi kalau sudah ketemu dengan musuh, jangan takut mati. Itu dia. Ya, saya ulangi, kita sebagai manusia nggak boleh, sebagai Muslim nggak boleh minta mati. Demikian. Bahkan kita juga tidak berharap kita bertemu dengan musuh. Ya, kalau ketemu dengan musuh maka pantang untuk mundur ke belakang. Jangan takut mati. Kita bertempur sampai titik darah penghabisan. Demikian ikhwah azanallahu, semoga bermanfaat. Insyaallah di Senin yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa Roja TV ataupun Radio Roja, yang pendengar Radio Roja yang ingin bertanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda di ke studio. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Tafadhal. Baik, kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu, Ustaz, dari layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan senada, diantaranya dari hamba Allah yang berada di Itana Olio, dan juga penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana keadaannya apabila seseorang muslim yang meninggal karena wabah penyakit, namun selama hidupnya kita ketahui dia jarang sholat,
artinya hanya beberapa kali saja kita lihat sholatnya di masjid. Dan juga bagaimana jika kita tidak mau menyolatkan seseorang yang hampir tidak pernah kelihatan di masjid ketika dia meninggal, Ustadz? Apakah yang pertama tadi bisa dikatakan husnul khotimah juga? Nah, demikian pertanyaannya. Jazakumullah khairan bagi penanya. Ikhwah azinallahu iyyakum, seorang yang kita lihat hampir tak pernah sholat, misalnya hampir tak pernah sholat, apakah ketika dia meninggal karena kena wabah juga termasuk dalam kategori syahid? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perhatikan, ini tergantung dengan madhab seorang, apakah dia berpendapat barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja walaupun hanya beberapa sholat atau satu kali sholat maka dia telah kafir, ya. Bagi madhab ini, ikhwah, maka tentunya mereka akan katakan, madhab ini akan mengatakan orang ini nggak mati syahid, ya. Kita nggak katakan bahwasanya orang yang mengaku muslim yang tak pernah sholat, karena kalau seorang muslim yang tak pernah sholat maka sepakat para ulama dia itu kafir, ya. Saya ulangi, bahwasanya seorang muslim yang mengaku muslim sementara dia tak pernah sholat, kalau yang ini sepakat para ulama dia kafir, ya, nggak muslim. Yang jadi khilafiyah dengan para ulama yaitu mereka yang sholatnya nggak lengkap, sehari hanya 2 kali atau 3 kali misalnya, demikian. Disinilah para ulama mengatakan bahwasanya seperti Imam Ahmad mengatakan dia kafir, Imam Syafi'i mengatakan dia nggak kafir, tapi pemerintah wajib untuk mengingatkan dia dan mengancam dia. Apabila dia diingatkan, kalau kamu nggak sholat juga, maka kamu akan kami bunuh, ya, maka kamu akan kami bunuh. Kalau dia ternyata sudah diingatkan juga tak sholat, maka dia dihukum mati. Dihukum mati itu bukan haddan tapi riddatan. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi tergantung mazhab ini. Kalau dia mazhabnya mazhab yang tidak mengkafirkan, ya, tidak mengkafirkan, ya tentunya bagi orang yang masih meyakini itu sholat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, ya, namun dia masih malas dia melakukannya, nggak lengkap dalam 1 hari, ya. Bagi yang mengatakan ini belum dalam kategori kafir, maka mudah-mudahan dengan matinya dia dengan terkena ta'un, mudah-mudahan itu sebagai kafarah untuk dia, ya, mudah-mudahan sebagai kafarah untuk dia. Seperti ikhwah azallahu iyyakum, seorang yang berzina, zina itu kan merupakan dosa besar, ikhwah. Tapi ketika dia dihukum dengan hukuman rajam, maka itu bisa sebagai kafarah atas dosa-dosa dia. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi tergantung mazhab yang mana ini. Kalau mazhab yang mengatakan yang meninggalkan sholat mutlak maka dia kafir, ya dia nggak ada orang yang kafir mati syahid. Tapi bagi yang mengatakan bahwasanya mazhab mengatakan bahwasanya selagi dia masih sholat, ya, walaupun bolong-bolong begitu kan, ya, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang muslim. Maka untuk orang ini, ya, Allahu a'lam bissawab, semoga meninggalnya dia dikarenakan sebab wabah, ya, semoga itu sebagai kafarah untuk dia, pengampun dosa-dosanya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua, afwan, yang kedua tadi apa ya? Orang yang, sebentar kami ajukan kembali, yang meninggal karena wabah, Ustaz, tapi selama hidupnya menyolatkan, maksudnya apakah kita tidak mau menyolatkan seseorang yang tidak pernah terlihat di masjid, Ustaz, jika dia meninggal? Yang kedua, ikhwah, kita yang menyolatkan bagaimana? Ikhwah azinallahu iyyakum, sama dengan jawaban yang pertama, ya, cuman ada sedikit rincian. Bagi mereka yang bermadhab bahwasanya yang meninggalkan sholat mutlak kafir, maka tentunya nggak boleh disolatkan, karena orang kafir gimana menyolatkan. Tapi bagi yang bermadhab bahwasanya masih dalam kategori seorang muslim selama dia masih meyakini sholat itu wajib, maka ikhwah, maka dia, ini ada rincian nih, apakah dia menyolatkan apa tidak? Ada rincian. Apakah dia tokoh masyarakat apa tidak? Ya, apakah dia tokoh masyarakat apa tidak? Kalau dia sebagai tokoh masyarakat yang dihormati masyarakat, maka untuk dia jangan menyolatkan. Ini sebagai peringatan bagi masyarakat yang lain. Sehingga orang-orang akan bertanya, kenapa Pak Kiai nggak mau nyolatkan?
Demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mau menyolatkan seseorang, ya, mau menyolatkan seseorang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah dia punya utang? Apakah dia punya utang? Kata Rasulullah. Kata sahabat yang lain, ada ya Rasulullah. Kalau gitu, sallu ala sahibikum. Kalau gitu kalian yang menyolatkan. Kalau begitu kalian yang menyolatkan. Demikian. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datangkan seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Rasulullah katakan, sallu ala sahibikum. Kalian yang menyolatkan sahabat kalian ini. Fataghayyara wujuhan nas. Orang-orang pun jadi berubah wajahnya. Kenapa ini? Ya, kenapa dia? Lantas orang bertanya, kenapa ya Rasulullah Anda nggak mau menyolatkan? Malah Rasulullah menyuruh mereka yang menyolatkan. Ya, kata Rasulullah, dia itu ghalul. Dia itu sudah mencuri harta rampasan sebelum dibagi-bagikan. Demikian. Kemudian fafatashna fi mata'ihi, maka kami pun memeriksa barang-barang dia. Fawajadna fihi hebrah al-yahud. Kami dapatkan ternyata dalam barang-barangnya ada kain hibroh Yahud namanya, ya, kain hibroh ya mungkin yang orang Yahudi yang buat, tapi namanya kain hibroh. Demikian. Yang harganya nggak sampai 2 dirham. Demikian. Yang harganya nggak sampai 2 dirham. Demikian ikhwah. Jadi di sini apabila dia seorang tokoh masyarakat yang dikenal masyarakat, yang dihormati masyarakat, untuk orang ini jangan menyolatkan. Mengapa demikian? Sebagai peringatan bagi masyarakat yang lain bahwasanya ini orang bukan orang baik-baik. Yang lain juga kalau nggak sholat maka nggak akan disolatkan. Demikian. Tapi bukan nggak disolatkan oleh tokoh masyarakat ini, bukan nggak disolatkan oleh kaum muslimin, karena seorang muslim itu, ya ikhwah, menyolatkannya fardu kifayah, tidak boleh ditinggalkan. Ya, apabila harus ada di antara muslim yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Demikian. Makanya ikhwah, ini saya katakan tadi ada rincian, apabila dia tokoh masyarakat maka dia jangan menyolatkan orang tersebut. Para pelaku maksiat, mereka yang dikenal punya hutang nggak mau bayar, kemudian apalagi yang mereka yang narkoba, bandar misalnya, atau orang nggak sholat, maka tokoh masyarakat, para alim ulama jangan menyolatkan, biar masyarakat biasa aja yang menyolatkan. Demikian. Tapi ingat, tetap disolatkan. Demikian sebagai peringatan. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Bang Bobi di Kampung Baru. Silahkan ke pertanyaan langsung, Pak. Kalau mati syahid itu Pak Ustaz, kalau misalnya dizolimin, dijahatin pakai dukun Pak Ustaz, padahal saya udah baik banget Pak Ustaz. Menurut para nabi saya udah bagi-bagi ya sedikit-sedikit uang gitu Pak Ustaz. Kalau mati syahid itu Pak Ustaz di kubur dapat nggak tuh Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Afan akhi, bisa antum jelaskan? Kurang begitu paham saya. Coba bisa antum jelaskan sedikit tadi pertanyaannya? Kurang begitu jelas. Sebenarnya ini pertanyaan sudah sering kali Bapak ini melayangkannya ke beberapa ustadz dan sudah dijawab juga oleh para asatizah yang lainnya, Ustadz. Jadi beliau merasa dizolimi oleh orang-orang yang di sekitarnya atau yang begitu, dan merasa ada yang mengguna-guna begitu, Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Ya, intinya bahwasanya apabila kita merasa dizolimi oleh orang lain, maka apalagi dengan cara diguna-guna, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kita bentengi diri kita dengan zikir-zikir sunnah. Ya. Kita bentengi diri kita dengan zikir-zikir sunnah yang ada sunnahnya, ya. Kemudian kita bekali diri kita dengan semakin banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ikhwah? Kalau memang seorang itu ingin menyakiti saudaranya dengan cara diguna-guna,
itu kan berarti dia bekerja sama dengan setan. Allah menyatakan inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Allah katakan makarnya setan itu lemah. Jadi manusia itu nggak lemah. Manusia itu kuat, lebih kuat daripada syaitan. Tapi karena manusia itu minta bantuan ke setan, jadi akhirnya setan ini pun melunjak dia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kaum laki-laki dari kalangan manusia minta perlindungan ke kaum laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa. Bertambah melunjak orang ini, bertambah melunjak, artinya semakin menakut-nakutkan laki-laki yang dari kalangan manusia tersebut. Jadi jangan minta tolong kepada jin. Taib. Jadi yang namanya sihir, guna-guna dan seterusnya itu kan pasti dia bekerja sama dengan setan. Jadi bagaimana? Ingat, inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya makarnya setan itu lemah. Ya, makarnya setan itu lemah kata Allah. Ini Allah yang mengatakan. Allah yang menciptakan setan. Allah yang menciptakan iblis. Allah tahu sekali tentang iblis dan setan. Jadi bagaimana ikhwah? Laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya, salat jangan tinggal, zikir jangan tinggal, terutama zikir pagi dan petang, ya. Jangan tinggal dan upayakan setiap zikir dan doa yang kita lakukan yang ada dasar dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bangun tidur baca, ya baca doa bangun tidur. Ketika kita masuk WC misalnya, itu kan ada sunnahnya. Kita masuk WC itu berarti kita sedang masuk ke tempatnya setan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar terlindung dari setan itu yang ada rame dia, mereka banyak dalam di tempatnya itu karena tempat kotor. Maka kita disunahkan untuk mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan agar kita tidak diganggu oleh mereka. Demikian. Kita keluar kita katakan ghufranaka. Kemudian ketika kita mau tidur, ketika kita mau makan baca bismillah. Demikian. Sebab kalau enggak bismillah nanti setan makan dengan kita. Ketika kita pulang ke rumah kemudian kita tutup pintu kita baca bismillah. Demikian. Jadi setan akan mengatakan bahwasanya kalau sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang itu makan dengan bismillah kemudian masuk rumah dengan bismillah, maka kata setan kepada kawan-kawannya, la mabita lakum wala asya'a lakum. Malam ini tidak ada tempat makan, tidak ada tempat tinggal, nginap dan tidak ada makan malam. Demikian. Berarti kita sebenarnya membuka peluang untuk setan-setan ini untuk merusak kita. Dia yang bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Tapi kalau kita tutup semua itu dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kita tutup semua itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup semua itu dengan zikir-zikir yang ada sunnahnya, insyaallah ikhwah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata seorang muslim ikhwah. Kalau kita mau lawan setan dengan fisik, kita kalah. Kita kalah pengalaman, dia lebih besar, lebih banyak pengalamannya. Ribuan tahun dia sudah. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, diturunkanlah namanya Islam. Syariat Islam, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menghadapi si iblis-iblis ini dan antek-anteknya. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita jauh dari Sunnah Rasulullah, kita pun doanya doa yang tidak ada sunnahnya, akhirnya bukan semakin kuat tapi malah semakin lemah. Jadi untuk Bapak yang bertanya, ingat inna kaidasyaiton kana dha'ifa, sungguhnya makarnya setan itu lemah. Kita kuatkan diri kita dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kita kuatkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan akan lemah. Ya, siapapun setannya akan lemah. Yakinlah ikhwah. Yakinlah kita itu seorang muslim lebih kuat dibandingkan setan-setan dan iblis-iblis tersebut. Demikianlah para pemirsa Roja TV ya dimanapun Anda berada dan pendengar radio Roja, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan melindungi kita ya, dan memberi kita anugerah husnul khatimah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.